Shalom, saudara-saudara yang terkasih, alangkah bersyukurnya hidup kita kepada Tuhan untuk seluruh berkat yang dikaruniakan dan bahkan masih banyak tersedia untuk kita. Marilah Ibu Bapak saudara-saudaraku, sebelum kita melanjutkan aktivitas hidup kita beribadah kepada Tuhan Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Kepadaku. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hatimu. Dalam Kristus kita berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kabar baik dari firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku, mungkin kita sering atau pernah mendengarkan singkatan IPK. Bagi para mahasiswa, IPK adalah kepanjangan dari Indeks Prestasi Kumulatif. Atau mungkin ada yang pernah melihat dan membaca neon box atau pelangkat suatu lembaga pendidikan. IPK itu adalah institusi perguruan Kristen. Namun dalam nas firman Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita tentang IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Saya percaya tentulah tidak sulit bagi kita untuk mengartikan ketiga hal itu. Ketiganya adalah landasan yang sangat mendasar dalam diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Pertama, dengan iman kepada Kristus, kita memperoleh penebusan dan pengampunan serta status baru bagi kita sebagai anak-anak Allah. Dalam teks-teks lain jelas Rasul Paulus menyebut bahwa hanya oleh imanlah kita diselamatkan oleh Allah, bukan dengan akal pikiran atau hukum-hukum atau perbuatan baik. Kedua, iman itulah yang melahirkan pengharapan. Seperti Kristus yang harus melewati jalan penderitaan sampai ia disalibkan dan dikuburkan. Namun Kristus percaya Allah tidak akan membiarkannya dalam kesengsaraan dan maut itu. Dan terbukti Kristus bangkit sebab kuasa Allah memenangkannya atas dosa dan maut. Demikianlah pengharapan tinggal di dalam diri kita. Seberat apapun persoalan itu,
menghadang kita, namun kemenangan sudah disediakan dan kelak diberikan kepada kita oleh Allah. Itulah pengharapan. Yang ketiga, hidup Kristus adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna bagi kita. Ia rela berkorban karena begitu besar kasih-Nya bagi kita. Dan karenanya setiap orang yang beriman kepada Kristus, dialah yang memperoleh kasih Kristus tersebut. Kasih itulah yang sejatinya terpancar dan mengalir dari dirinya. Saudaraku, dengan indah sekali Rasul Paulus memberikan urutan dari ketiganya. Tetapi tidaklah berarti bahwa ada skala prioritas yang harus didahulukan dari ketiganya tersebut, atau bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Bahkan sesungguhnya harus terlihat secara bersamaan atau simultan dalam diri kita. Dan kalaupun dalam nas ini disebut bahwa yang paling besar di antaranya adalah kasih, bukanlah bermaksud bahwa persentase kasih lebih besar dari kedua hal lainnya. Rasul Paulus menyebutkan hal itu berkaitan dengan konteks jemaat Korintus yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga tak dipungkiri di antara jemaat itu sering dijumpai sikap yang saling membenarkan diri sendiri serta menyalahkan atau menuduh yang lainnya seolah lebih tidak layak dibanding dirinya. Karena itu, bila pun disebut dalam nas ini kasih paling besar adalah dalam rangka supaya seluruh jemaat itu menghidupi kasih itu dalam persekutuan mereka sebagai sesama pengikut Yesus Kristus. Saudaraku, perbedaan tidaklah patut membuat orang beriman jatuh atau terperangkap ke dalam perselisihan, pertikaian, apalagi perpecahan. Sebaliknya justru supaya kasih Kristus makin nyata dalam hidupnya dimanapun dan dengan siapapun ia berada. Itulah tandanya kita sebagai orang yang beriman dan berpengharapan, sehingga hal-hal baik selalu nyata melalui hidup kita. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan berkat-berkat-Nya dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, yang kami sapa dan serukan nama-Mu dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, patutlah kami persembahkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada seperti sekarang semata-mata adalah karena kemurahan hati-Mu, kuasa-Mu yang menuntun hidup kami. Dan kami percaya sepanjang waktu kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan akan menolong kami, sehingga kami boleh mengetahui kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan hidup kami diberkati oleh Allah, supaya kami menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami, bagi rumah tangga keluarga kami, bagi sanak saudara kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak, bagi gereja-Mu, dan bagi masyarakat. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Engkau menyampaikan kepada kami tentang iman kami kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, tentang pengharapan kami yang akan memenangkan kami dari semua pergumulan hidup kami, tentang kasih-Mu yang sempurna yang sudah nyata melalui pengorbanan Yesus Kristus kepada kami. Kasih-Mu itulah yang kiranya tinggal dan bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami berbuahkan kasih serta kebaikan-kebaikan di setiap interaksi kami dengan sesama kami. Berkatilah juga para orang tua kami, para lansia, para nababalu, anak-anak yatim piatu,
peliharalah selalu kehidupan mereka, topanglah mereka ya Allah. Mereka yang berduka cita, Tuhanlah kiranya yang menghibur dan menguatkan mereka. Anak-anakmu dalam meraih cita-cita masa depannya, baik karena studinya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam jodoh pasangan hidupnya, Tuhanlah kiranya juga yang memberikan yang terbaik di setiap rencana masa depannya. Warga jemaat-Mu yang sakit tidak putusnya kami memohonkan, kiranya Tuhanlah yang menumpangkan tangan-Mu, memberkati setiap pengobatannya. Kasihanilah mereka Tuhan yang selalu merindukan kesembuhan dalam hidupnya. Sempurnakan permohonan kami ya Allah, dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa, kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.